Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung sama channel ini. Dan di video kali ini aku akan melanjutkan cerita dari lakon story berjudul Lelayu. Nah, buat teman-teman silakan untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan belum sempat aku menanyakan hal itu, tiba-tiba aku mendengar suara orang memanggil namaku, yang ternyata suara tersebut adalah suara ibuku. "Loh, Put, ngapain di situ?" teriak ibuku. "Jagongan, Bu." "Ngobrol, Bu," jawabku. "Loh, kok malah ngobrol sama Simbo? Rumahnya apa sudah bersih?" jawab ibuku. "Sampun, Bu, di rumah ada tamu," ibuku. "Loh, bagaimana sih? Di rumah ada tamu kok malah ditinggal?" ucap ibuku. "Saya takut, Bu, tamunya orang laki-laki," jawabku. "Ya sudah, ayo pulang," ajak ibuku. Waktu itu aku pun akhirnya menuruti ajakan ibuku dan langsung hendak berjalan kembali ke rumahku. Sebelum berjalan pulang saat itu, aku pun tidak lupa untuk berpamitan dengan Mbok Marmi dan berterima kasih karena sudah mau membukakan pintu dan menemaniku. Namun ketika aku berpamitan dengan Mbok Marmi, lagi-lagi aku melihat di dalam rumah Mbok Marmi ada sosok kakek-kakek yang sedang duduk dan seolah mengawasiku. Sosok tersebut kali ini terlihat lebih jelas. Bahkan sampai saat ini pun kulit keriputnya masih membekas di ingatanku. Wajah yang muram sambil menatapku sayu seolah mengingatkanku bahwa kehidupan setelah mati itu memang benar-benar ada. Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut hingga dadaku terasa sesak. Dan dengan terus menguatkan hati dan pikiranku, waktu itu aku mencoba terus berjalan pergi dengan tenang. Meskipun sebenarnya dalam hati sudah sangat ketakutan dan seluruh tubuh gemetar tidak karuan. Tapi kali ini aku mencoba menahan semua itu agar ibuku tidak tahu jika aku sedang melihat sesuatu. Karena aku tahu jika aku menceritakan apa yang kulihat, pasti yang ada aku akan dimarahi lagi. Oleh karena itu aku mencoba tetap tenang. Bahkan waktu itu aku tetap mencoba berjalan pelan agar semuanya terlihat baik-baik saja. Dan sesampainya di rumah, aku kembali sangat terkejut karena waktu itu aku tidak melihat lagi tamu yang tadi ada di rumahku. "Loh, kok sudah gak ada?" ucapku kaget. Melihat hal itu tentu saja aku dan ibuku langsung kaget dan segera mengecek barang-barang yang ada di rumah. "Lah, mana tamunya, Sel? Jangan-jangan maling," ucap ibuku. "Tadi ada, Bu. Lah itu, minumannya juga masih utuh," terangku sambil menunjuk ke arah minuman yang masih ada di meja ruang tamuku. "Tamunya siapa sih emangnya? Orang mana?" tanya ibu. "Aku gak tahu namanya, Bu. Tapi itu loh, Paman Gang Anggrek ayahnya Lutfi, adik kelasku," terangku. "Oh, Pak Parman. Tumben orangnya kesini. Itu tadi beliau ngomong apa saja? Cari siapa?" imbu ibuku. "Orangnya hanya bilang kalau sedang cari ayah, Bu. Sudah itu saja. Terus beliau diam saja," terangku. Dan belum selesai aku dan ibu membicarakan hilangnya Paman Gang Anggrek tersebut, tiba-tiba rumahku diketuk oleh beberapa bapak-bapak warga kampungku. "Kula nuwun, Pak, Pak Mudin," teriak warga. "Nggih, Pak. Bapak belum pulang, masih mengantarkan jenazah Pak Marhum ke kuburan. Ada apa ya?" jawab ibuku sopan. "Nanti bapak kamu suruh langsung ke rumah Pak Parman ya. Pak Parman meninggal dunia," terang warga tersebut. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap ibuku. Mendengar hal itu, ibuku langsung terkejut dan melihat ke arahku dengan wajah yang gemetar, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar.
Setelah melihat ke arahku, tatapan ibuku tentu saja langsung mengarah ke arah minuman yang saat itu masih ada di meja ruang tamu. Dan ketika ibuku masih terkejut dengan semua itu, aku pun mencoba bertanya kembali kepada bapak warga tersebut untuk memastikan kembali berita tersebut. "Orangnya sakit apa, Pak?" tanyaku kepada warga itu. "Kencing manis, Mbak. Sudah lama dirawat di rumah sakit, meninggal tadi pagi setelah subuh. Mungkin jenazahnya sampai rumah nanti sore jam 5, soalnya masih ada urusan yang belum selesai. Lagi pula rumah sakitnya juga jauh," ucap warga tersebut. Mendengar hal itu, aku pun langsung merinding dan meremas tangan ibu yang saat itu memang berdiri tepat di sampingku. "Bagaimana, Bu? Berita kematian ini diumumkan sekarang apa gimana?" tanya salah seorang warga kepada ibuku. "Ya wes, umumkan sekarang tidak apa-apa. Tapi kalau jenazahnya sesampainya nanti sore ya kita kebumikan besok pagi. Nanti umumkan yang jelas tentang jam pemakamannya ya, biar besok orang-orang tidak masuk kerja." "Ya sudah, nanti Pak Mudin biar langsung kesuruh ke rumah Pak Parman," jelas ibu. Mendengar hal itu, akhirnya para warga tersebut langsung berpamitan dan segera meninggalkan rumahku. Setelah kepergian warga tersebut, ibuku langsung menarikku masuk ke dalam kamarnya dengan wajah yang terlihat sangat gelisah. "Setelah ini, jangan jauh-jauh dari ibu dulu ya nak, jangan main dulu," ucap ibuku. Dan tanpa menjawab perkataan ibuku, waktu itu aku hanya mengangguk meskipun sebenarnya dalam hatiku masih sangat tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, akhirnya ayahku pun pulang dari pemakaman Pak Markum. Ketika ayah pulang dan baru sampai di depan rumah, waktu itu aku kembali melihat ada sosok laki-laki parubaya yang telanjang dada yang terlihat sedang mengikuti ayah. Sosok tersebut berbadan sangat kurus dengan wajah yang terlihat lesu. Melihat hal itu tentu saja aku langsung menarik tangan ibuku dan memberi tanda bahwasanya aku melihat sesuatu yang berada tepat di belakang ayahku. Dan tanpa menunggu penjelasanku waktu itu, ibuku seperti sudah tahu dengan maksudku. "Ke kamar mandi dulu Pak, cuci kaki dan tangan," ucapku. "Sudah dek, nggak usah deh, lagian bentar lagi aku juga berangkat lagi," jawab ayahku. "Wes Thomas, itu sepertinya ada yang ikut pulang," ibuku tanpa membantah ucapan ibuku. Waktu itu ayahku pun langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Anehnya ketika ayah selesai membersihkan badannya, sosok laki-laki yang sebelumnya mengikuti ayahku waktu itu benar-benar menghilang tak kemana. Dan mulai saat itulah aku mulai sadar jika ada yang salah dengan diriku. Semua penampakan yang kulihat seolah hanya menampakkan dirinya kepadaku, bukan ke orang lain. Hal itu dikuatkan dengan obrolan orang tuaku yang seakan memang ada sesuatu yang saat itu sedang terjadi kepadaku. "Mas, duduk sini dulu. Ini loh gimana Sally?" ucap ibu. "Nanti saja Bu, ini aku sudah ditunggu orang-orang. Pak Parman meninggal," jawab ayah. "Iya, tadi ada orang juga kesini. Anak kita ini terus gimana? Aku takut Pak," jawab ibu. "Iya dek, sebentar ya," imbu ayah. "Aku mau masak mas, tak selamatan dikit ya, aku mulai khawatir," jawab ibu sambil berjalan ke arah dapur. Waktu itu tentu saja aku hanya diam sambil masih tidak mengerti dengan maksud pembicaraan kedua orang tuaku tersebut. Setelah obrolan kedua orang tuaku berakhir, akhirnya siang itu pun ayahku kembali keluar rumah menuju rumah almarhum Pak Parman untuk menunggu kedatangan jenazahnya dari rumah sakit. Setelah ayah pergi, aku pun kembali melakukan aktivitasku seperti biasanya. Namun tidak beberapa lama setelah itu, tiba-tiba ibuku mengajakku pergi ke pasar untuk belanja. "Sally, habis ini antar ibu ke pasar ya." "Inji Bu," jawabku sopan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya kami pun berangkat ke pasar tradisional untuk berbelanja bahan makanan yang akan digunakan ibuku selamatan. Sesampainya di pasar, waktu itu aku dan ibuku dikejutkan dengan adanya kakek-kakek pengemis yang tiba-tiba berdiri di belakangku. Melihat hal itu tentu saja, aku langsung terkejut hingga membuat jantungku seketika berdetak cepat. Tapi karena di pasar ini memang banyak sekali pengemis, akhirnya aku pun menganggap pemandangan ini sudah biasa. Namun anehnya setelah kami memberinya uang, kakek pengemis tersebut tidak kunjung pergi. Beliau memandangiku dengan wajah keheran-heranan.
Itu terlihat dari ekspresi wajahnya yang serius memandangiku dari atas hingga bawah. Bahkan sebelum pengemis itu pergi meninggalkanku, aku sempat mendengarnya berbicara lirih. "Kasihan, anak masih muda," ucap pengemis tersebut. Mendengar hal itu tentu saja, aku hanya diam sambil melangkah pergi mengikuti ibuku yang saat itu sibuk dengan belanjaannya. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya saat itu, aku dan ibuku langsung pergi meninggalkan pasar tersebut. Waktu itu, aku juga sempat merasa terheran-heran dengan isi belanjaan ibu, yang awalnya kukira selamatan yang dimaksud membeli bahan makanan, ternyata tidak. Waktu itu, ibu malah membeli telur ayam Jawa, bunga-bunga, dan seekor ayam hitam. Karena waktu itu aku merasa aneh, aku pun langsung menanyakan hal itu kepada ibuku. "Loh, cari selamatan, Bu?" tanyaku. "Kata siapa?" jawab ibu. "Lah tadi ibu bilang ke ayah mau selamatan," tanyaku sopan. "Iya," jawab ibu singkat. "Loh kok boten tumbas ayam potong kadus? Loh kok nggak beli ayam potong seperti umumnya orang selamatan?" "Ibu mau masak apa?" tanyaku heran. "Sudah, diam saja," jawab ibu. Dan tanpa berani membantah perkataan ibuku, aku pun kembali diam sambil terus melangkahkan kakiku menuju ke rumahku. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Waktu itu aku hanya di rumah bersama ibuku karena ayahku yang saat itu masih berada di rumah almarhum Pak Parman. Karena sudah menjadi tradisi di desaku, jika ada orang yang meninggal sudah terlalu sore, jenazah akan dikebumikan keesokan harinya. "Bapak pulang jam berapa, Bu?" tanyaku. "Bapakmu begadang di rumah Pak Parman sampai pagi," terang ibu. Dan seperti biasanya, jika ayah sedang tidak ada di rumah, aku selalu tidur di kamar ibuku sambil menemaninya agar beliau tidak kesepian. Malam itu sebelum tidur, kami mengobrol kesana kemari sambil mendengarkan suara hujan yang saat itu tiba-tiba turun dengan sangat deras. "Ibu besok mau selamatan apa, Bu? Kok kelihatannya penting?" tanyaku mau mulai pembicaraan. "Selamatan untukmu, Nak, biar jauh dari musibah," jawab ibu. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung terkejut dan kembali kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi kepada aku? Kok ibu sampai harus melakukan selamatan demi diriku? Pikirku dalam hati. Namun belum selesai aku kebingungan, tiba-tiba malam itu aku kembali mencium wangi bunga melati. Bau tersebut tiba-tiba tercium oleh hidungku dengan sangat menyengat, seolah bunga tersebut ada di dalam rumahku. Anehnya, tanpa mencari sumber bau tersebut, tiba-tiba ibu langsung mengunci pintu kamar ini sambil terlihat sangat tergesa-gesa. "Wes, ayo tidur, jangan berisik ya. Kalau kamu dengar apa-apa diam saja, Nak," ucap ibu tiba-tiba. Melihat tingkah ibuku yang seolah merasakan hal aneh, tentu saja aku langsung merasa ketakutan dan langsung menuruti semua perintah ibuku tanpa mempertanyakan alasannya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Detik demi detik malam itu adalah malam yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Karena di malam itulah yang akhirnya menjadi awal aku mengetahui jika aku dan keluargaku sebenarnya telah menjadi incaran setan sejak lama. Malam itu setelah aku dan ibuku mencium aroma bunga melati, tiba-tiba kami mendengar suara lemparan benda dari arah samping rumahku. Suara lemparan tersebut terdengar sangat jelas dan berulang-ulang. Bahkan aku pun yakin jika saat itu ada seseorang yang sengaja melempari tembok rumah kami dengan sesuatu yang kuduga kuat adalah telur ayam. Karena selain baunya yang amis, aku kembali teringat saat aku melihat samping rumahku memang penuh dengan cangkang telur ayam yang berserakan. Suara ini yang membuat rumahku banyak telur busuknya, pikirku dalam hati. Karena kupikir itu adalah kesempatanku untuk melihat siapa pelaku pelempar telur busuk tersebut. Akhirnya aku pun mengajak ibu untuk membuka jendela kamar dan mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pelempar tersebut. Tapi anehnya bukannya mau mencari tahu, ibuku saat itu malah memelukku dengan sangat erat sambil memberi tanda agar aku tetap diam dan tidak banyak bergerak. Melihat hal itu saja, tentu aku hanya diam sambil kembali merasa heran dengan sikap orang tuaku yang menurutku sudah sangat tidak masuk akal. Namun belum selesai aku memikirkan hal itu.
Tiba-tiba, aku sangat terkejut tidak karuan, karena malam itu, aku tiba-tiba mendengar suara lompatan yang seolah berasal dari kamar ini. Suara tersebut terdengar sangat dekat, hingga lompatan demi lompatannya terasa menggetarkan lantai yang ada di kamar orang tuaku ini. Mendengar hal itu tentu saja, tubuhku seketika gemetar tidak karuan. Keringat keluar bercucuran, hingga aku kesulitan untuk bernapas. Dan yang paling membuat aku semakin ketakutan adalah waktu itu lompatan tersebut hanya mondar-mandir di dalam kamarku dan seolah memang sengaja menungguku dan menggangguku. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya waktu itu aku pun memberontak dan berteriak sekuat tenaga untuk mengusir sosok yang kuduga adalah pocong tersebut. Karena selain aku sudah tidak kuat lagi dengan gangguan ini, aku pun waktu itu tidak tega melihat ibuku yang mulai terlihat menangis terseduh-seduh. "Pergi kamu, jangan ganggu aku!" teriakku sambil membuka selimutku. Dan benar, di tengah cahaya yang gelap karena lampu kamar yang memang sudah dimatikan, aku waktu itu memang melihat sosok pocong yang berdiri tepat di hadapanku. Sosok tersebut selain menyeramkan, dia juga terlihat sangat menjijikan. Matanya yang sudah hampir keluar ditambah dengan wajahnya yang sebagian sudah hancur, membuat pemandangan waktu itu tidak akan pernah bisa kulupakan selama hidupku. Melihat hal itu tentu saja, aku semakin terkejut dan langsung berteriak histeris sambil masuk ke dalam selimut dan kembali memeluk ibuku sambil menangis tidak karuan. "Bu, pocong bu. Ini ada apa sebenarnya ya Allah? Ada apa? Aku tidak mau hidup seperti ini terus," rintiku. "Sudah nak, sabar nak," ucap ibuku lirih. "Sudah, tidak usah ditutup-tutupi lagi. Aku sudah besar, aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu ada yang salah di rumah ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa jempol kaki ibu selalu diikat? Kenapa tembok rumah kok dilempari telur busuk? Dan ngapain itu banyak sekali barang-barang aneh yang ada di bawah kasur? Bapak dan ibu itu sebenarnya ngapain?" ucapku dengan nada yang sedikit tinggi sambil terus menangis terseduh-seduh. Waktu itu tanpa menjawab semua pertanyaanku, lagi-lagi ibu langsung menarik tanganku dan kembali memelukku dengan sangat erat. "Percaya ibu nak, ibu di sini melindungimu. Sudah, itu semua kita bahas besok saja," ucap ibu. Dan lagi, belum selesai aku mendengar jawaban ibuku, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki orang dewasa yang terdengar seperti langkah kaki orang pincang.